intinya bagaimana masyarakat itu melihat masjid hadir dan memberikan kemanfaatan buat mereka dan solusi. Problem kita adalah 3 masalah: ekonomi umat, masalah pendidikan, masalah kesehatan umat. 3 hal penting. Konsep ibadah itu luas sebenarnya. Ketika kita bermanfaat buat orang lain, itu juga suatu ibadah. Fungsi manusia adalah bermanfaat bagi orang lain, kan? Kami sebagai dokter, ketika memiliki ilmu medis, itu juga bisa bermanfaat. Dalam hal ilmu kami bermanfaat buat orang lain. Dengan cara apa? Dengan kita memberikan tindakan preventif, promotif, atau kuratif pada orang lain yang membutuhkan. Gitu kan. Sejak dulu, masjid telah lama menjadi pusat kehidupan umat Islam. Masjid adalah tempat ibadah, tempat umat berkumpul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun, masjid juga memiliki peran sosial yang sangat penting untuk memberikan manfaat bagi umat. Salah satu peran besar yang diemban oleh Masjid Raya Bintaro Jaya atau MRBJ di Sektor 9 Bintaro, Tangerang Selatan ini adalah memberikan akses layanan kesehatan kepada umat, baik dari kalangan mustahik maupun umum. Jadi masjid minimal ada 5 pilar yang peran dari masjid. 1 sebagai baitullah untuk beribadah, untuk sholat. Baitul tarbiyah untuk belajar Quran, juga belajar ilmu yang lain juga. Baitul dakwah untuk pencerahan umat. Terus Baitul Muamalah, itu masjid harus menjadi tempat interaksi antar umat. Tentunya kita harus melihat lingkungannya ya, masjid di mana masjid itu berada. Ada masalah apa di lingkungan dari masjid itu. Karena kita berharap masjid itu bisa memberikan solusi, bisa memberdayakan masyarakatnya, sehingga kita bisa secara keumatan bisa bersinergi, menghasilkan suatu energi yang lebih baik. Sebagai contoh, mungkin kalau secara khas ya kita bicara Indonesia nih, setidaknya ada 3 hal utama kan, 1 kemiskinan, 1 pendidikan, 1 kesehatan. Nah demikian juga MRBJ mencoba masuk ke sana juga. Assalamualaikum. Kak, saya mau bisa ini KTP-nya sama kartunya ya? Iya. Mau ke dokter umum atau gigi? Dokter umum. Ayo, dan ditunggu dulu ya Bu, duduk dulu sebentar ya. Nah kesehatan tadi menjadi 1 dari 3 penting tadi kita melihatnya di masyarakat itu. Kesehatan, kami punya namanya LKU, Lembaga Kesehatan Umat. Namanya juga untuk umat kan. Jadi kalau mereka nggak mampu bayar karena mereka kelasnya mustahik, gratis. Terus kalau untuk umum murah juga. Cuma dengan 75.000 mereka dapatkan konsultasi, dapat obat, kalau dibutuhkan obat. Mungkin juga ada lab kecil gitu, baik milik umum maupun gigi. Dengan Ibu siapa Bu? Riana. Kliniknya masjid ini ada lebih banyak ke arah sosialnya, bagaimana kita bisa melayani mereka yang tidak mampu. Sehingga mereka dengan, kebetulan mustahik MRBJ itu punya kartu. Mereka tinggal bawa kartu ini mendapatkan pelayanan gratis. Di klinik MRBJ yang telah berdiri sejak tahun 2007 ini,
masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagi mustahik, mereka diberikan layanan gratis sebagai bagian dari hak mereka yang berhak menerima zakat. Sementara bagi masyarakat umum, klinik ini memberikan tarif yang sangat terjangkau, bahkan lebih murah dibandingkan dengan klinik umum lainnya. Cuman ini saya tidak janjiin dia akan kencang terus karena kan nanti businya nyusul nih sama 2 bulan akan digeser. Jadi kami kan menghimpun dana zakat dari masyarakat. Pengembaliannya ke 8 asnaf, diantaranya 2 adalah fakir dan miskin. Nah ini yang berputar. Jadi mustahik datang, Bapak ini gratis, tapi kami catat di komputer kami bahwa hari ini mungkin ada 10 mustahik berobat dengan harga karena 70, misalnya dokter umum ya 75 kali 10 jadi 50. Nah nanti perawat dan sebagainya mendapat laporan itu kan masuk ke teman-teman yang ngurusin mengenai lembaga amil zakat. Nah, nanti lembaga amil zakat akan mencairkan 750.000 dari dana zakat itu masuk ke rumah sakit. Jadi secara sistem kita beroperasi saling berkelindan antara fungsi-fungsi yang ada di masjid itu. Ibu Liana, obatnya? Ibu, ini obatnya diminum sebelum makan 2 kali sehari buat lambungnya ya Bu. Obatnya dikasih sama dokternya cuma 1 aja Bu. Ini plastiknya. Terima kasih ya Bu, sehat-sehat Bu. Pelayanan yang kami berikan itu sesuai dengan klinik kami. Kriteria klinik kami adalah klinik Pratama ya. Jadi pelayanan yang kami berikan adalah pelayanan dasar. Misalkan untuk standar dokter umum, bukan dokter spesialis ya. Walaupun kami klinik masjid, tapi kita tetap berkaca, berkiblat kepada aturan pemerintah. Aturan bagaimana kriteria mendirikan sebuah klinik Pratama, SDM-nya seperti apa, skill yang harus diberikan seperti apa, seperti itu. Konsep kami kembali ke dakwah ya Mbak ya, ibadah gitu kan. Sudah tugas kita sebagai umat untuk membantu yang tidak mampu gitu kan. Klinik MRBJ juga mengajarkan nilai-nilai keikhlasan dalam membantu sesama. Selain memberikan layanan medis, masjid dan klinik mengajak umat untuk senantiasa berikhtiar dan berdoa, mengingat bahwa kesembuhan sejati berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia, sebagai dokter, kita hanya ikhtiar gitu kan. Ikhtiar saya sebagai dokter dan ikhtiar sebagai pasien adalah meminum obat yang disarankan oleh dokter gitu kan. Selanjutnya perkara hasil ya Allah yang menentukan. Jadi kita bukan Tuhan dokter gitu kan. Jadi tetap harus meminta kepada Tuhan, kepada Allah kan. Di rumah sederhana ini, Siti Nur Halimah atau Imah tinggal bersama ibu dan keluarga kecilnya. Warga Pondok Aren, Tangerang Selatan ini adalah salah satu keluarga pasien dari klinik MRBJ. Suryati sang ibu yang berusia 75 tahun ini mengalami sakit berbulan-bulan lamanya. Sudah beberapa kali melakukan pemeriksaan di beberapa layanan kesehatan, namun tak kunjung sembuh. Perkenalkan, nama saya Imah. Nah, saya dari anak yang kelima, terutama anak bontot. Nah, kebetulan orang tua saya tinggal sama saya. Dan kebetulan untuk perawatan kesehatan mama saya itu memang di klinik Bintaro. Mak, nih kita minum obat dulu ya. Minum obat lambung sebelum makan. Pegangin daun airnya, ambilin daunnya dulu. Kita dulu. Nah, nama orang tua saya itu Suryati. Nah, sebelum berobat di Bintaro itu keluhannya hanya darah tinggi aja karena kepalanya sering keliengan, terus sama badannya sering nyeri. Gimana? Karena waktu itu berobat ke puskesmas itu mama nggak ada efeknya, gitu, nggak ada untuk kesembuhannya, itu sama-sama aja.
Kita sekarang kunjungan ke home visit pasien, memang pasien rutin kita dan dia memang sudah tua juga. Jadi untuk ke klinik agak merepotkan buat beliau. Sini terus. Enggak kan? Enggak. Kita bilang klinik kita gratis. Ya gratis kliniknya, tapi transportnya mungkin lebih mahal gitu kan. Akhirnya ya beberapa kecuali kita mulai untuk visit, kita kunjungi lebih proaktif. Nah ini butuh pendataan, butuh artinya kita sendiri harus menanganinya dengan profesional juga. Assalamualaikum. Nyai. Sehat, Nyai. Kita tetap berdasarkan standar medis, standar kembali ke kedokteran, ajaran kedokteran seperti apa untuk kasus seperti apa gitu. Tidak dicampur adukan dengan mungkin pendekatan alternatif atau herbal atau apa, enggak ada. Nyai, kita kesini mau periksa dulu ya, mau periksa Nyai gimana kondisinya, sehat enggak? Karena kan udah berapa hari nggak kontrol, ya. Saya periksa ya. Kepalanya sebelah sana. Untuk secara mungkin terapi herbal atau alternatif itu belum ada bukti klinisnya yang memang kuat, kami bilang hanya seperti itu. Tinggi dikit, pagi belum minum obat kan? Obat pagi belum diminum kan, Nyai? Obat nang pagi belum. Belum. Ya, baru mau minum tadi ke dapur. Kita hanya mengingatkan sebagai dokter bahwa hasil adalah Allah yang menentukan. Kita sebagai dokter, sebagai manusia, sebagai pasien hanya ikhtiar. Ini vitamin tiap hari, obat darah tinggi juga tiap hari. Nah ini obat lambungnya yang sehari 2 kali. Nah. Nih mah obat lambung. Obat lambungnya ya Nyai. Ya. Nih. Kalau sebelum makan sebenarnya diminum. Cuman kalau Nyai lupa ya diminum aja, jangan nggak diminum ya. Istirahat ya Nyai. Ya. Kurang tidur malam. Malam kurang tidur Nyai. Kalau pengen buang air kecil, bangun. Oh gitu, bolak-balik bangun ya. Udah dari jam 12. Ya saya bantuin Nyai, saya bantu ngobatin Nyai, tapi Nyai juga rutin minum obat ya. Yang kita ikhtiar aja ya Nyai. Ima tak menyangka bahwa hari itu Dr. Endang dan tim medis dari klinik MRBJ datang untuk mengunjungi ibunya. Pertemuannya dengan klinik MRBJ benar-benar membawa perubahan drastis bagi kesehatan sang ibu. Perubahannya tuh bener-bener drastis banget. Pertama, dokternya itu juga pun baik. Dan kedua itu menghormati orang tua. Dan ketiga itu penelitian untuk diperiksanya itu teliti banget. Itu ditanya-tanya, Nyai apa keluhannya, apa-apa itu teliti banget. Jadi kalau misalkan nenek ada ngerasain apa-apa itu emang dokter tuh selalu nanya-nanya terus kan. Nah itu dokternya selalu ngingetin jangan makan ini, jangan ini. Pokoknya dokternya itu selalu ingetin yang apa nenek harus dijaga makanannya, terus harus diminum apa aja itu yang dijaga. Dan itu juga dokternya juga kayak kekeluargaan banget. Dan itu juga resepsionisnya juga ini banget, melayani banget. Kalau malam suka terbangun karena batuk nggak? Ada terbangun? Paling buang air kecil aja. Oh tapi nggak batuk. Asam uratnya 10,3. Agak tinggi ya. Asam urat tinggi.
Ya Allah kaget banget, kok dokter datang, jadi aku juga kaget dan gitu juga aku belum ada persiapan apa-apa kan. Ya aku sih ngerasa ya bersyukur, alhamdulillah, terima kasih banyak sama dokter Endang. Terus sudah berkunjung ke sini dan memeriksa mama saya gitu. Sangat istimewa lah. Ini vitamin, jadi rutin tiap hari nggak apa-apa. Ya. Alhamdulillah untuk merasa puas itu sangat puas banget Kak. Jadi saya ngerasa puas kayak saya saat ini mama saya jadi alhamdulillah udah agak mendingan, udah agak kesehatan, agak segeran. Dan kalaupun saya nggak sempat, dokternya berkunjung ke rumah Kak itu. Tiap minggu kalau misalkan kita juga berkomunikasi dengan resepsionisnya gitu. Nyainya butuh istirahat sebenarnya ya Mbak ya. Supaya kan tadi kita periksa asam uratnya juga tinggi, kolesterolnya tinggi, itu sebenarnya istirahat perutnya sama obat rutin diminum yang saya kasih kemarin waktu itu ya. Itu bantu biar Nyai gampang tidur, minum vitaminnya ya. Kalau saya pribadi saya senang ya ketika pasien yang saya tangani dari awal saya pegang gitu kondisinya jelek dulu, kemudian dia rajin kontrol ke saya, tapi semakin kesini kesehatan semakin baik, itu ada kebahagiaan sendiri. Kadang terucap di mulut mereka gitu, maaf ya dok, saya tidak bisa memberikan apa-apa, saya cuma bisa ngasih doa buat dokter. Nggak apa-apa Nyai, nggak apa-apa nenek, karena pasien saya rata-rata nenek-nenek ya gitu kan. Nggak apa-apa nek, yang penting doanya buat saya, buat keluarga saya. Itu yang kadang saya terenyuh gitu, kayaknya saya merasa nggak ada, saya nggak ada bantu apa-apa, saya cuma menyalurkan ilmu saya, tapi mereka bisa bahagia banget, senang banget. Itu yang saya tuh rasanya bahagian yang nggak bisa saya ucap ya kali ya. Cuman saya bisa rasakan aja. Promotif atau mungkin preventif, sekiranya apa program yang kita bisa lakukan sehingga itu bisa mengurangi jumlah pasien, juga artinya memelihara kesehatan masyarakat lebih awal daripada mereka pada kuratif gitu ya. Kalau kita memang programnya bertambah, otomatis kita juga butuh. Jadi kan seperti saya bilang di awal, ada 3 hal ya di Indonesia khususnya, kan aspek kemiskinan, artinya ekonomi itu problem. Saya baca statistik itu hampir 26 juta kan rakyat kita tuh di bawah garis kemiskinan gitu. Nah, masjid bisa berkontribusi apa? Nah, orang-orang miskin ini mungkin juga di antara 26 itu juga nggak cuma masalah makan dan sebagainya, mungkin juga butuh kesehatan juga. Sehingga kita menyiapkan diri semaksimal mungkin, bisa nggak melayani mereka. Mau membuat generasi berikutnya gitu. Harus persiapannya sebenarnya jauh lebih baik gitu. Masuk dari kesehatan, kita berdasarkan kesehatan sehingga lebih berdaya secara fisikal, secara mindset dan sebagainya, sehingga mereka akhirnya bisa berpikir kreatif, dia mampu melakukan usaha yang produktif juga, sehingga dia keluarganya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik juga. Jadi itu 3 pintu, sesuatu yang mulai dari mana saja nggak apa-apa gitu ya. Dari kesehatan it's fine, karena kalau orang nggak sehat juga nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. That's the point ya. Kita orang ada sholat asar, sholat maghrib di situ. Jadi sekali sholat sekalian berobat. Pas waktunya. Islam memang mengajarkan untuk kita menjaga kesehatan gitu kan. Peran kita sebagai dokter, misalkan melalui kegiatan-kegiatan MCU yang sering kami lakukan, medical check up, misalnya pemeriksaan gratis. Ini juga yang sedang digalakkan oleh pemerintah ya. Pemeriksaan kesehatan gratis itu kan ulang tahun misalnya gitu. Kami sebenarnya sudah jauh melakukan itu jauh sebelumnya udah ada. Jadi ketika ada event, kita bergabung dengan event-event acara-acara MRBJ, kita lakukan pemeriksaan medical check up. Ya, di satu sisi kita menjalankan ajaran Islam, satu sisi kita mendukung program pemerintah. Pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi saya melihat di sini masjid itu untuk melayani sosial masyarakat warga Bintaro.
Kayak nggak hanya Bintaro aja, di daerah Pondok Aren, Pondok Kacang itu juga melayani semua warga yang kayak kita ini, Kak. Jadi saya melihat sekarang tuh Masjid Bintaro Raya itu berkembang sangat memuaskan untuk masyarakat. Jadi nggak hanya untuk beribadah aja, tempat ibadah juga. Yang masih punya kupon ayo. Ayo, keluar baris. Harus sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa datang ke masjid. Jadi sehat menjadi faktor yang penting gitu. Kalau kita belah lebih dalam lagi, untuk menjadi sehat, kalau bisa kita promotif dan preventif, berhenti di situ. Jangan masuk ke kuratif. Telat. Apalagi kalau harus rehabilitatif, lebih mahal lagi. Nah, inilah masjid nyoba semaksimal kita mampu dengan resource yang ada, kita melakukan program-program yang diadakan, ujung-ujungnya bagaimana memberdayakan masyarakat dalam arti yang sebenarnya ya, dalam berbagai angle tadi ya. Gitu kira-kira Mbak Indra. Oke. Kesehatan adalah amanah dan Islam mengajarkan untuk menjaganya. Klinik Masjid Raya Bintaro Jaya adalah contoh bagaimana masjid bisa berperan lebih dari sekadar tempat ibadah. Di sini, umat tidak hanya menemukan cahaya spiritual, tetapi juga harapan dan kepedulian untuk kesehatan mereka. Untuk klinik sendiri, saya berharap klinik ini tidak hanya seperti ini aja ya, berkembang ke depannya, bisa mandiri, tidak hanya melayani pasien-pasien mustahik, kita juga perlahan melayani pasien-pasien umum, mau dari dia lapisan ekonomi seperti apa, atau mungkin background-nya agamanya seperti apa, kita tidak memperhatikan itu.